Dia mengatakan untuk menghancurkan sebuah negara itu dengan 3 teori. Pertama, taburkan sejarah. Wasiat Bung Karno, beliau ingin dimakamkan, di situ ada batu dan tulislah ini Pak. Jadi menurut Bapak Eko Budi Santoso, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka. Sahabat-sahabat semua yang warga negara Indonesia, bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hari ini kita memasuki bulan Agustus, di mana bulan kemerdekaan Indonesia. Saat ini saya berada di makam Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Bung Karno juga disebut sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Kemudian Bung Karno juga disebut Presiden pertama Republik Indonesia. Kali ini kami didampingi Bapak Eko Budi Santoso. Beliau adalah sesepuh, ya, juru kunci di makam Bung Karno ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar Bapak Bangsa. Kemudian kita akan bertanya tentang penyambung lidah rakyat. Kok Bung Karno itu disebut penyambung lidah rakyat itu dari mana asal-usulnya? Kok Bung Karno dikatakan Bapak Bangsa itu di mana? Kemudian yang ketiga, kita akan ngobrol tentang 17 Agustus. Itu disebut sebagai hari apa? Selamat siang Pak Budi. Pak Budi, langsung saja ini kita ingin bertanya. Kita sering mendengar Bung Karno itu disebut sebagai Bapak Bangsa dan penyambung lidah rakyat. Bagaimana pendapat Pak Budi? Apakah itu istilah yang sudah betul? Dan apa alasan-alasannya biar masyarakat ini paham kalau Bung Karno itu memang layak disebut Bapak Bangsa dan penyambung lidah rakyat Indonesia? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rakyat Indonesia. Saya di sini lebih dulu memperkenalkan, saya bernama Eko Budi Santoso dan saya sebagai kuncen atau juru kunci di makam Bapak Proklamator, yaitu Bapak Insinyur Haji Soekarno. Sebelum menjawab dan nanti ada kurang dan lebihnya dari saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, umumnya nanti untuk rakyat Indonesia. Beliau Bapak Insinyur Soekarno dikenal dengan nama Bapak Bangsa karena beliau yaitu pertama telah memproklamasikan bangsa Indonesia, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, karena dengan proklamasinya beliau dan Bapak Muhammad Hatta, maka waktu itu dan detik itu akhirnya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan yang waktu itu. Maka dengan itu beliau mendapatkan apa itu bisa disebut sebagai Bapak Bangsa karena bisa menjembatani Indonesia menjadi bangsa yang sudah merdeka. Oke, itu sekaligus penyambung lidah rakyat, bukan? Sebagai Bapak Bangsa. Ya. Oke. Kalau penyambung lidah rakyat bisa dijelaskan? Sebagai penyambung lidah rakyat, beliau meneruskan apa yang menjadi amanah dari rakyat-rakyat bangsa Indonesia, yaitu inginnya rakyat Indonesia, yaitu waktu itu yang diwakili oleh rapat BPUPKI, yaitu tanggal 16 Agustus, dengan meminta untuk Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk waktu itu memproklamasikan atau menyatakan kemerdekaannya bangsa Indonesia. Jadi untuk menyambung suara rakyat itu dengan lidah rakyat. Baik.
Nah, sekarang pertanyaan saya yang ketiga itu tentang 17 Agustus. Sebuah peristiwa yang sangat sakral ya. Dan peristiwa ini adalah peringatan terbesar di Indonesia kalau menurut saya. Karena lintas agama, lintas suku, lintas budaya ya. Idul Fitri itu besar, tapi kan mayoritas hanya umat Islam. Betul ya. Tapi kalau kemerdekaan ini lintas suku, lintas agama, lintas golongan. Dan diperingati itu bukan hanya sehari dua hari, kadang 1 bulan, bahkan kadang-kadang mulai dari apa ya, di sebelum Agustus sampai September kadang-kadang masih ada, Pak. Ya. September itu kadang-kadang masih ada ya. Jadi 1 bulan penuh bisa lebih. Dan peringatan itu dilakukan bukan hanya di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, ada tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan sampai RT, betul Pak ya? Sampai RT itu merayakan. Nah, sebenarnya 17 ini disebut hari apa Pak? Hari proklamasi apa ini? Dengan berkaitan yang saya jelaskan di depan lagi, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 ya telah diproklamasikan, dan sekarang tepatnya nanti kita sudah masuk bulan Agustus, dan tepatnya nanti tanggal 17 Agustus tahun 2024 ya. Nah, itu masuknya yaitu untuk memperingati bahwa bangsa Indonesia sudah 79 tahun sudah mengalami rasa kemerdekaan atau kebebasan dari penjajahan sendiri. Dan di waktu dan tepatnya nanti di bulan Agustus ini mungkin seperti apa yang katakan, mungkin sampai di bulan September kita untuk kalau bahasa Jawa menguri-nguri gitu, biar kita selalu ingat bahwa di tanggal 17 Agustus yang hari sakral itu ada suatu momentum untuk bangsa Indonesia, rakyat seluruh Indonesia, Sabang dan Merauke, bahwa tanggal itu yaitu telah kita bebas dari penjajahan asing. Keduanya yaitu tiganya agar untuk memperingati ini kita bisa mengingat jasa-jasa para pahlawan bangsa kita yang sudah mendharma baktikan dengan darah, harta, dan keluarga untuk bisa memerdekakan bangsa Indonesia, dan akhirnya untuk di bulan Agustus ini kita memperingati, yaitu supaya generasi untuk generasi muda dan penerusnya biar tetap ingat bahwa di bulan Agustus tepatnya di tanggal 17 itu ada bulan hari yang sakral, dan tepat itulah bangsa Indonesia itu memperingati kebebasannya. Pak Budi, mungkin bisa ditegaskan lagi. Tadi sudah menyebutkan bahwa kita bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ya. Kemudian kita menyatakan rakyat ini merdeka. Mungkin bisa terjadi. Berarti 17 Agustus disebut hari kemerdekaan apa? Secara kompleks nasional itu mungkin kita bebas dari penjajahan. Istilahnya dari ideologi lah, kita kebebasan, dan kita untuk mengiring dan mengisi dan menekan ideologi bangsa yang telah diproklamasikan dengan oleh Bapak Sang Proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Oke, artinya 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Indonesia atau 17 Agustus hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Sebenarnya istilah menurut Bapak yang paling tepat sesuai dengan fakta sejarah apa nyebutnya? Nah, kalau menurut saya itu tepatnya itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, otomatis nanti sudah melingkupi semua rakyat, menyeluruh. Bisa diulangi Pak. Jadi menurut Bapak Eko Budi Santoso, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Begitu menurut panjenengan ya. Oke. Karena sejauh ini saya juga sering tanya kepada anak-anak sekolah, itu kok jawabannya 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana menurut Bapak? Apa ini sama ini? Nah, gimana Pak? Ya. Karena dari awal itu kita mengalami proses perubahan ya. Dari waktu setelah kemerdekaan kita mengenal Republik Indonesia Serikat.
Nah, sekarang dikenal kita Republik Indonesia. Nah, kalau menurut saya antara penyebutan nama suatu gelar atau nama itu mungkin kita sama saja, karena kita menyebut bangsa itu ya mungkin secara majmuk keseluruhan. Nah, Republik mungkin ya juga keseluruhan Republik, karena Republik itu dari sana itu sepengetahuan saya. Iya. Menarik. Gini Pak Budi, tadi kenapa saya bertanya, saya awali dari Bung Karno selaku bapak bangsa dan selaku penyambung lidah rakyat, kan begitu? Ya, itulah yang saya maksud. Kenapa ini harus kami pertegas? Ya, terus terang memang kami bersama teman-teman ini sedang mengadakan survei. Mungkin hari ini di sini, besok kita akan ke Kediri di rumah Cagar Budaya di dalam pojok. Besoknya lagi kita akan datang ke Ploso. Di situ bukan hanya rumah kelahiran, tapi adalah bukan hanya rumah masa kecil, itu rumah kelahiran Bung Karno. Besoknya lagi, karena ini rute ya, kita insya Allah mau ke mana itu Mojokerto, di mana Bung Karno pernah tinggal di Mojokerto sekolah, sampai mungkin nanti di Surabaya. Ya, kalau yang di luar Jawa nanti dulu. Nah, maksudnya begini, kenapa dari saya mengamali dari bapak bangsa dan penyambung lidah rakyat? Pertanyaannya, kalau kita melihat teks proklamasi, itu kan disebutkan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, kan begitu? Nah, kata-kata Indonesia inilah yang kadang-kadang dipersepsikan maknanya bangsa, kadang-kadang dianggap republik, kan begitu. Nah, saya hanya takut kalau ini dimaknai kemerdekaan republik, berarti Bung Karno sebagai bapak bangsa itu hilang. Karena apa? Belum ada presiden. Waktu itu kan Bung Karno belum presiden, gitu maksud kami ya. Kemudian Bung Karno sebut penyambung lidahnya rakyat Indonesia. Takutnya kalau kemerdekaan republik itu diteruskan, anak-anak menganggap Bung Karno sama dengan republik pada tanggal 17 presiden. Nanti dianggap sudah ada negara. Kalau sudah ada negara, berarti Bung Karno sama saja dengan presiden yang lain. Kan begitu. Sama dengan Gus Dur juga presiden, sama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, sama Bu Mega, sama Pak Jokowi. Jadi sama. Jadi tidak ada bedanya Bung Karno dengan presiden yang lain. Itu kekhawatiran kami. Untuk itu kami ingin pertegas itu tadi. Apa yang dimaksud kemerdekaan Indonesia di dalam teks proklamasi. Karena di dalam alin yang kedua itu baru menyebutkan tentang hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, kan begitu. Nah, pada tanggal 17 Agustus tahun 61, Bung Karno pernah berpidato. Di antaranya bunyinya begini, bahwa proklamasi itu adalah pernyataan kita kepada dunia dan kepada dalam negeri sendiri bahwa kita telah menyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Itu ya di dalam ini. Untuk itu kami ingin memberikan edukasi kepada anak-anak muda mungkin yang melihat video ini. Kita ingin menegaskan bahwa kalau 17 itu, nah ini 17 itu adalah kemerdekaan bangsa atau kemerdekaan Republik Indonesia. Itu edukasinya. Mungkin ada titipan pertanyaan, Pak Budi? Saya mungkin bertanya sama Pak Gus ya. Memang kan selama ini kami pun yang di mulai jajaran sekolah mulai tingkat SD, SMP dan SMA tertanam, saya pribadi ya, itu sudah tertanam dari kecil bahwasannya 17 Agustus tahun 1945 adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tadi saya mendengar dari yang teman Pak Gus sama dari Pak Budi tadi kan, kalau bersumber dari teks proklamasi, itu kan di kata-kata teks proklamasi tersebut kan tidak ada kata-kata republik. Nah, kenapa dalam setiap memperingati setiap 1 tahun sekali kemerdekaan itu selalu republik? Itu dari yang kami alami, yang kami yang terima. Sedangkan dari kalau kita mengambil dawuh dari Bung Karno jas merah, jangan sekali tinggal sejarah. Berarti kan teksnya proklamasi tersebut yang menjadi rujukan seharusnya tersebut. Nah, kalau menurut Pak Gus itu bedanya penyebutan nama bangsa dan republik itu seperti apa dan mungkin dampaknya seperti apa Pak Gus?
Monggo. Oke, ya sementara gini, ini kita diskusi ya. Oke, siap, siap. Kita diskusi, silakan nanti berkomentar Oke, ya. boleh. Kita tidak ingin memaksakan apapun, tapi namanya boleh kan kita berpendapat ya. Yang pertama begini, kita perlu paham dulu apa mana bangsa, apa mana republik. Nation and state, ya kan? Nation itu adalah bangsa. Bangsa itu sekelompok orang ya yang mempunyai sejarah, mempunyai kemampuan dan mempunyai cita-cita yang sama. Ya, bangsa itu ada hubungannya dengan sejarah, ya. Satu nasib, ya, satu ini bangsa. Tapi kalau republik itu kan bentuk negara, ada monarki, ya, ada kerajaan, ada republik, ya. Negara kita berbentuk republik, ya. Kalau ngomong republik bentuk negara, tapi kalau negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah kembali ke pertanyaan, tanggal 17 Agustus itu kemerdekaan bangsa Indonesia atau kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Pertanyaan sangat sederhana. Sebelum tanggal 17 Agustus, siapa yang dijajah? Dan itu, ya. Ini kita bicara fakta sejarah siapa? Apakah negara sudah ada? Yang dijajah itu negara atau bangsa? Kalau yang dijajah negara, begitu dia menyatakan, itu cocok kemerdekaan negara. Misalkan ini, kita di instansi hari ini, mungkin penjajah datang ekspansi ya, kita perang mati-matian tuh. Nah, begitu kita proklamasi, yaitu yang menyatakan negara. Nah, kalau sebelum 17, itu setahu saya belum ada negara, yang dijajah adalah bangsa Indonesia. Untuk itu, Bung Karno menyatakan kemerdekaan itu mewakili bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun, bahkan kalau Ibu Negoro 350 tahun lalu. Maka mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Pernah loh itu dipaksa atas nama BPUPKI, tidak mau dia. Katakan ini atas nama BPUPKI, tidak mau karena BPUPKI itu buatan Jepang. Jangan sampai nanti dianggap ini bentukan daripada Jepang. Maka Bung Karno mengatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, keran kedua sederhana. Kita kalau bicara kemerdekaan tanggal 17 itu dokumennya cuma satu, nggak ada dokumen lain yang namanya teks proklamasi. Itulah sumber primer, betul Pak ya, itu sumber data primer yang faktual yang cuma satu itu. Jadi kalau kita berpikir tentang bertanya lagi, pertanyaannya satu, kita berpijak kepada dokumen primer yaitu teks proklamasi. Nah, kemudian yang kedua, kalau menurut saya, ya tanyanya pada dua orang itu, sang proklamator, ya kan? Soekarno, Hatta. Apa tafsirnya kata kemerdekaan Indonesia? Kan dia mengatakan, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tanda tanya kan? Ada yang menganggap ini negara, ada yang menganggap ini bangsa, kan begitu. Apakah negara juga bangsa? Kan bisa tiga pendapat. Ada yang mengatakan bangsa, ada yang mengatakan negara, ada yang mengatakan ya bangsa, ya negara. Mungkin kan begitu, ya kan? Semasa republik, ya kan? Nah, ini kan tafsir kita. Nah, siapa yang paling tahu maknanya itu? Saya pikir sumber primernya adalah pelakunya, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya tanya aja beliau, makanya saya datang ke sini. Itu Mas Budi kalau menurut saya. Kalau udah salah, Enggak, mungkin ditambahkan Pak Ito. Ya kalau yang dikatakan apa ini tadi memang kalau kita melihat acuan ke teks proklamasi, memang itu suatu bangsa, penyebutan bangsa itu kan memang luas lah seluruhnya. Tapi menurut saya penyebutan republik itu memang tak bisa di lingkup kecilkan, yaitu suatu bentuk kesatuan atau negara. Tapi itu juga mewakili keseluruhan berpulau-pulau ini juga sama mewakili, karena di sana pun juga dengan nama Republik Indonesia. Ya, cuma kan sebelum ada terbentuknya suatu kesatuan kenegaraan, memang belum ada penyebutan suatu kata republik. Tapi insya Allah setahu saya itu sudah ada Republik Indonesia Serikat waktu itu. Setahu saya lah itu ya. RIS istilahnya. 49. Nah, baru setelah itu dibentuklah satu dengan nama
S-nya dihilangkan, Republik Indonesia. Nah, kita lihat arti luasnya. Luas manakah arti definisi dari suatu bangsa sendiri dan definisi Republik itu sendiri. Nah, karena yang waktu kita kayak sekolah itu kita pada pembimbing kita guru juga mengenalkan Republik juga kan. Ya memang ada penyebutan bangsa, dan kalau semuanya itu kalau kita mengacu atau melihat dari kacamata teks proklamasi itu harus memang bangsa, karena waktu itu memang mayoritas belum ada satu negara kesatuan masih. Nah itulah itu menurut saya. Oke. Mana? Sudah terjawab? Ada lagi? Kalau menurut saya gitu ya, konteksnya bangsa dan republik kalau menurut yang Sebentar. Pak Eko, ini jangan pasti punya waktu cukup. Masih. Masih, oke. Maksudnya cukup aku jadi gitu. Kasihan beliau ini. Kalau masih ada waktu kita asik. Ayo tadi. Enggak. Ini kan apa ya, kalau bagi kami ini dalam rangka ini kalau Bung Karno adalah penyambung lidah rakyat. Kalau bagi kita, kalau saya merasakan ya, ini adalah penyambung lidah Bung Karno. Bagi saya, makanya perlu diluruskan. Jadi gini, dalam konteks republik dan negara dan bangsa ya maksudnya, konteksnya bangsa dan republik kalau menurut saya itu berbeda, tidak sama. Kalau bangsa itu meliputi suku, adat dan budaya, tapi kalau republik itu bentuk pemerintah di dalam suatu bangsa. Itu makanya kalau dari yang saya rasakan ya itu ada bedanya, ada dampaknya juga antara penyebutan 17 Agustus 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia dengan 17 Agustus 1945 kemudian Republik. Berbeda. Terus? Ya, ada namanya. Iya, terus apa? Nah, ini yang pertanyaannya apa? Yang saya pertanyakan ini berpengaruh enggak dalam perjalanan kehidupan bangsa dari semenjak menjelang kemerdekaan sampai sekarang itu ada. Ini kalau menurut saya kita tanya ada pengaruhnya tidak itu kepada siapa dulu, ya. Kalau kita bertanya pada Soekarno, sangat berpengaruh, kan dia mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekali aja nggak boleh loh. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tapi lek takok wong-wong ini bisa jadi orang pengaruhnya mas, di pada ya. Pasti begitu ya kan. Karena gini loh, ya. Kita ada, misalnya contohnya gini, saya buat pertanyaan. Apa sih pentingnya kita belajar sejarah? Ya kan? Bagi orang ngapain Pak Eno belajar ekonomi ya? Ya kan? Kesulitan kan begitu. Tapi ingat, kita bisa merdeka karena kita tahu sejarah. Kalau tidak ada sejarah, tidak ada bangsa Indonesia. Kalau tidak ada sejarah, tidak ada negara Republik Indonesia. Nggak ada itu. Kenapa? Karena ada sejarah. Kita pernah dijajah, dulu kita berjuangan begitu, maka ada itu karena sejarah. Itulah jas merah itu pidato terakhir Soekarno pada tanggal 7 Agustus. Setelah itu tidak pidato lagi selaku presiden. Nah ini menarik. Kedua, coba dilihat dari penelitian yang namanya Architect of Decryption yang ditulis oleh Juri Lina. Dia mengatakan untuk menghancurkan sebuah negara itu dengan 3 teori. Pertama, kaburkan sejarah. 2, hilangkan bukti sejarah. 3, putuskan dia dengan generasi penerus. Coba kata-kata itu kita teliti dari Soekarno sudah jelas ini perlu dipertajam. Mana yang betul, kan begitu? Ya kan, sesuai fakta sejarah. Walaupun saya belum menjawab. Tapi kalau dilihat dari teori Juri Lina, tekan 3 cara menghancurkan sebuah negara, ini kan jadi ambigu. Ini jadiku kemerdekaan bangsa atau kemerdekaan, kan masih nggak jelas. Berarti mulai ada upaya untuk mengaburkan sejarah. Nah, jangan-jangan ya. Analisa dong. Jangan-jangan karena ya kan begitu ya. Terus kemudian lama-lama Bung Karno tidak dikenal sebagai bapak bangsa. Berarti adalah memutus yang ketiga tadi, memutus dia dengan leluhurnya. Iya kan? Bung Karno nggak ada sebagai penyambung lidah rakyat, nggak dikenal dia. Republik bukan bangsa kan begitu. Nanti sebagai atas nama bangsa hilang, ya kan? Kalau atas nama bangsa hilang berarti Bung Karno sebagai bapak bangsa hilang, ya kan? Kalau atas nama bangsa hilang berarti Bung Karno penyambung lidah rakyat hilang, ya kan begitu. Nah itu melihatnya. Kalau pertanyaannya itu penting nggak? Ya tanyanya kepada siapa?
Kalau kita tanya kepada Bung Karno berdasarkan Jasmel dan Juri Lina, ini sangat penting. Karena nanti kalau lama-lama bisa teks proklamasi itu dihilangkan, Mas. Karena nggak penting, karena di situ Republik kok. Itu yang kami takutkan. Gitu, Mas. Makanya sangat penting untuk berusaha. Karena bagaimana Pak? Ada komentar Pak terkait ini Pak. Betapa pentingnya kalau untuk generasi yang akan datang. Soalnya kan apa ya? Sebuah estafet itu kan dari masa ke masa. Adanya kita itu karena ada para leluhur dan adanya masa datang adanya kita. Ini kan perlu salah satu untuk supaya kita tetap meneruskan sejarah kita. Terus bagaimana? Makanya dengan itulah kita bangsa gitu ya. Diadakan untuk memperingati setiap tahunnya, jadi tepatnya nanti di bulan Agustus, karena itu biar kita tidak lupa bahwa pada bulan Agustus tanggal 17 itu ada tonggak yang bersejarah bagi bangsa ini, dan semoga juga para penerus bangsa, para anak-anak muda atau penerusnya juga nanti biar selalu ingat para pahlawan kusuma bangsa yang telah, terutama kepada beliaunya sama Bung Hatta, untuk waktu itu memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Kita sangat berterima kasih. Beliau sangat juru kunci, ya. Beliau pun telah memaknai proklamasi dan belum menyatakan bahwa 17 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Betul ya, Uti? Ya. Kita kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami sendiri sebagai orang-orang yang cinta kepada Soekarno, kami tidak rela jangan sampai Bung Karno sebagai bapak bangsa terkubur. Kami tidak rela Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat terkubur. Dan yang saya tahu, di dalam wasiat Bung Karno, beliau ingin dimakamkan, di situ ada batu dan tulislah penyambung lidah rakyat Indonesia. Apa artinya? Bung Karno mempunyai gelar itu sekitar 27-30, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ini gelar terbanyak. Mungkin sampai hari ini belum ada orang yang mempunyai gelar seperti Soekarno sampai 27. Tapi seolah-olah Bung Karno tidak bangga dengan semua gelar itu. Yang paling membanggakan adalah penyambung lidah rakyat. Itu yang beliau perintahkan diabadikan. Maka buku karya Sidi Adam pun dinamakan Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dan ini bulan Agustus adalah momentum bagi kita untuk mengingatkan kita semuanya. Kita membuka ruang diskusi, ya, teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh, tapi saya ingin berpendapat harus menggunakan pijakan. Mengatakan kemerdekaan bangsa dasarnya apa, mengatakan kemerdekaan republik dasarnya apa, jangan sampai menyatakan pendapat dengan emosional tanpa menunjukkan argumentasi. Nah, terima kasih bagian saya cuma untuk menyampaikan atau menghimbau kepada para generasi penerus bahwa khususnya di bulan Agustus, marilah kita untuk memperingati bulan bulan sakral, tepatnya di tanggal 17 Agustus 45, supaya kita tidak lupa akan suatu sejarah bangsa dan perjalanan bangsa Indonesia sendiri untuk menjadi yang lebih terang benderang. Dan khususnya marilah kita berkunjung kepada khususnya di Blitar, yaitu tepatnya di makom Bapak Insinyur Soekarno sebagai bapak bangsa dan penyambung lidah rakyat, supaya kita semua tidak lupa dengan tonggak sejarah yang mana beliau telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tepatnya di bulan Agustus, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Kita telah hadir di makom ini dan bisa bertemu dengan Bapak Eko, ya. Kita garis bawahi, Bapak Eko berstatement bahwa Bung Karno adalah bapak bangsa, Bung Karno adalah penyambung lidah rakyat, dan Bung Karno adalah proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Jas merah, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam berkat rahmat
Allah yang Maha Kuasa.